Ya, terima kasih Anda masih di Inspirasi Sukses. Nah, tadi kan kita sudah membahas begitu ya tentang karakter development gitu ya. Personality development gitu ya, bagaimana membangun karakter yang positif. Yeah. Nah, tadi kan Kang Evan juga sudah sebutkan bahwa itu harus dimulai sejak dini, sejak buayan gitu ya. Yeah. Nah, tapi itu kan pasti ada effortnya juga ya bagi para orang tua gitu dan lingkungan sekitarnya. Itu gimana Kang Evan? Ya effort itu pasti ada ya, dan memang amanah terbesar dari Allah untuk setiap orang tua ya anak gitu. Jadi memang harus maksimal, harus dididik sejak kecil, dan itu yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Anak itu bisa dua resultnya nanti di akhir zaman, membawa orang tua ke surga atau ke neraka. Jadi memang effort itu pasti ada gitu, dan orang tua nggak boleh malas nih urusan ini nih. Orang tua nggak cukup cuma ngasih nasihat, tapi nggak bisa memberi contoh. Karena si anak akan mengikuti kita dibanding mendengarkan kita. Ya kan? Ya kasarnya gini lah, misalnya kata bapaknya, jangan ngerokok, tapi bapaknya ngerokok. Nah, iya benar-benar. Ya kan, kata si anak, lu aja ngerokok. Iya, anak juga bisa melihat begitu gitu ya. Kan. Nah, kayak gitu-gitulah. Jadi, memang orang tua di sini harus effort. Kenapa? Karena dampaknya jika karakter si anak sudah oke, sudah baik, maka masa depannya insya Allah tadi akan lebih oke. Kenapa? Kalau karakter baik, maka dia pasti memiliki impian dan cita-cita yang baik. Kalau si anak karakter baik, dia pasti ingin memiliki pekerjaan yang baik. Nah, semua itu berawal dari karakter atau personality sejak dia lahir. Dan pilihannya sebenarnya ada simple, pemirsa, ada dua. Coba pemirsa kalau punya anak, pilih mana? Punya anak yang pintar atau punya anak yang baik? Pasti mayoritas jawabnya baik. Tapi selama ini kita memperlakukan anak kita, mendidik anak kita untuk menjadikan dia pintar atau baik. Nah, itu tuh PR juga tuh ya buat para orang tua. Anaknya jelek dikit nilainya bandingin sama anak tetangga dan sebagainya kan. Itulah yang membuat karakter anak makin turun tuh, jeblok atau emotional quotient ya. Jadi personality-nya, karakternya, kepribadiannya itu makin turun, dan bisa jadi akhirnya tumbuh berkembang dengan kebencian kepada orang tua karena suka dimarahin, dibandingin, dijelekin, anaknya pengen ini, pengen itu. Ayah, ibu, saya ingin jadi seorang dokter. Nggak mungkin. Nah, gitu-gitu tuh. Itu yang merusak karakter. Ya, pembunuhan kepribadian dan karakter si anak. Dan akhirnya, wajar kalau si anak jadi tidak memiliki impian. Wajar jika si anak tidak memiliki cita-cita. Wajar kalau si anak akhirnya, yang penting saya bisa makan lah, gitu kan. Dan ujung-ujungnya, masa depan dia suram, karena tidak memiliki basic kepribadian yang baik. Nah, itulah kenapa dosen muda seperti ini yang dibutuhkan, dan mata kuliah seperti ini yang dibutuhkan di kampus-kampus, pemirsa, bahkan terutama sebetulnya bukan dari kampus saja, dari TK, SD, SMP, tidak ada pelajaran karakter. Iya, ya betul kan? sekali, Pak. Dan akhirnya buanglah sampah pada tempatnya cuma jadi tulisan pajangan aja ya, pajangan aja jadi gitu. pajangan di sekolah, yang mana kita bisa lihat sendiri hampir semua sekolah di Indonesia sampah tetap dibuang sembarangan. Kalaupun ada sekolah yang bersih, oke, itu hanya berapa persen sih dibanding sekolah yang kotor di Indonesia, gitu. Oke. Wow, luar biasa sekali. Berarti ini pemirsa TV-mu di rumah juga kan harus mulai berpikir. Artinya begini, jangan hanya kita menyuruh gitu ya, menginformasikan sesuatu, mengajarkan kepada anak, tapi kita sendiri juga tidak mencontohkannya gitu ya, Kang Evan ya. Iya, bahkan yang simple, karena zaman sekarang zaman millennials, orang tuanya millennials, anaknya lebih millennials ya kan. Iya. Iya, contohnya apa? Orang tuanya nonton, ya main internet, nonton YouTube, main komputer, laptop, dan sebagainya. Tapi anaknya bilang, nak, jangan nonton YouTube terus. Bapaknya sambil nonton YouTube, ibunya sambil nonton YouTube. Nah, hal-hal kayak gitu yang akhirnya si anak akan, menurun tingkat respect kepada orang tuanya, tingkat hormat pada orang tuanya, dan akhirnya wajar jika ada anak yang kemudian nggak nurut. Gitu. Karakternya karena semakin, ya tadi kali ya, terbunuh pelan-pelan gitu ya. Oke. Yeah. Mas Aldi tadi kan Kang Evan bilang bahwa untuk mengajarkan anak itu kan memang harus kita mencontohkannya gitu. Nah, ini kalau mahasiswa bagaimana metodenya? Ini kan karena agak kalau misalnya kita ngajarin maksudnya yang sudah dewasa gitu ya, agak sulit begitu kan? Karena kayak perbandingan ya. Kelihatan mana yang udah jadi orang tua, mana yang belum gitu ya. Iya, itu gimana tuh Mas Aldi metodenya? Beda halnya kalau mendidik seseorang yang sudah notabene punya impian sendiri, punya karakter sendiri, punya tingkah laku sendiri. Nah, kalau di personality development tentunya kita punya metode yang istilahnya yang saya bilang tadi dengan ala-ala sekarang gitu kan, gaya-gaya milenial sekarang, tapi tetap diterima baik sama mereka. Termasuk kita harus mengajarkan bagaimana mereka harus ikhlas untuk menghadapi sesuatu gitu ya. Misalnya kalau bicara soal praktek,
saya pernah karena di Cikarang itu kan mereka kerjanya sip-sipan, pagi malam, bahkan mereka kerja 3 shift gitu ya. Dan itu kalau dia masuk ke kuliahnya yang pagi, itu baru pulang kerja dari malam, istilah ngantuk gitu kan ya. Gak apa-apa, kita tetap ngasih materi, tapi bagaimana materi yang kita kasihkan tetap have fun, dan mereka masih masuk, tidak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kan ada beberapa mahasiswa yang belajar di kelas gitu kan, ketika menerima pelajaran di dalam bagus, tapi pas di luar lupa. Nggak ngaruh pokoknya. Nggak ngaruh, di dalam aja pada saat itu. Nah, bagaimana kita menanamkan sekarang kita memberikan motivasi, mereka masih ingat terus apa yang kita ucapkan. Termasuk saya, karena mereka tinggal di Cikarang, saya sempat bilang ke mereka, kalian jangan stuck di Cikarang. Karena kalau kalian hanya stuck di Cikarang, kalian jadinya terbiasa di comfort zone, di zona nyaman kalian di situ. Siapa tahu nanti ketika kalian udah bekerja di sini, di lingkungan Cikarang yang pusat industri segitu luasnya, kalian pasti punya impian juga tidak bekerja di situ, entah kerja di perusahaan-perusahaan ternama, perusahaan-perusahaan bonafit. Nah, sekarang coba kalian satu kelas, saya temenin deh gitu sampai segitunya. Saya temenin deh, kayak kita main bareng-bareng ke Jakarta. Kita lihat gedung-gedung gede itu seperti apa. Dan abis kita secara visualisasi ya coach ya, kita kan kadang punya impian cuma tulis, tapi kita nggak pernah memvisualisasikan gitu ya. Saya ajak, kita lihat gedung-gedung tinggi. Dan tanamin dalam hati kalian gitu kan, suatu saat saya bakal bekerja di perusahaan itu. Suatu saat saya pasti bisa kerja di Direktorat Jenderal Pajak atau apa gitu ya. Jadi istilahnya mereka juga harus tahu tidak hanya materi, tapi mereka juga tahu bagaimana sih mengelolanya gitu. Jadi kita ajarkan teorinya, kita ajarkan juga bagaimana cara mengelola yang baik seperti apa. Nah, kembali lagi tadi yang masalah ikhlas. Mereka kan dasarnya memang ada yang karakternya udah keras gitu ya, ada yang karakternya cuek, nah ini mereka sama-sama kita berikan kesadaran, maupun cuek maupun leha-leha, males, tetap satu, tujuannya apa? Saya biasanya selalu mengingatkan kepada mereka 3 hal. Mereka harus tutup kuping. Kalaupun orang tua kalian misalnya tidak mensupport kalian untuk melakukan hal-hal positif, nggak apa-apa, selagi itu baik lakukan. Gitu coach. Jadi terus setelah itu ngapain? Kalaupun teman kalian misalnya nggak usah kuliah, ntar besoknya juga dosennya ketemu lagi gitu kan. Kan beberapa mahasiswa seperti itu. Orang tua udah seneng anaknya datang ke kampus. Tapi sebenarnya orang tua kan nggak lihat masuk kelas atau tidak. Ada yang nongkrong di warteg, ada yang nongkrong di kantin kampus gitu ya. Nah, ini mereka selalu saya sindir. Yang suka nongkrong di kantin, di warteg itu saya sindir. Supaya apa? Sindir bukan tujuan untuk memarahi, tapi mengingatkan mereka sadar, oh iya penting ya gitu ya. Terus ingat yang kedua, kalau pertama itu tutup kuping. Yang kedua tadi harus ingat impiannya apa. Goals kita kalaupun apa, ada gitu ngomong-ngomongan negatif ya udah biarkan, abaikan saja. Jadi fokus pada impian. Yang ketiga, terus yang ketiga harus tetap action gitu ya, harus take action. Kalau mau berubah, orang yang mau sukses itu karena dia bergerak maju, bukan diam di tempat. Kalau kalian hanya mendengarkan materi terus kalian termotivasi tapi kalian nggak ada action apa-apa, ya udah impian kalian bisa jadi impian orang lain. Karena orang lain bergerak. Gitu. Jadi tadi ikhlas ya. Tutup kuping dari hal-hal yang negatif nih gitu ya. Yang kedua harus fokus pada impian, fokus on your dreams. Yang ketiga action. Wah, luar biasa. Jadi kita memang impian yang tidak direalisasikan itu hanya impian aja gitu ya. Ya karena semua orang punya impian. Iya, betul. Kalau kita tidak bergerak, bangkit dari tidur kita gitu ya, dari mimpi kita, akan diambil gitu ya mimpinya. Orang gitu ya? lain yang duluan. Oke, iya betul. Gimana Evan tanggapannya? Setuju ya? Setuju. Saya ikut aja. Ya, kalau nggak nilainya C. Karena memang ya semua orang punya impian, betul. Tapi faktanya orang Indonesia saat ini impiannya tidak besar. Impiannya kadang biasa aja. Jadi syukur-syukur punya impian, setelah itu dieksekusi ya, action tadi bergerak. Tapi banyak juga ya Mas Aldi, baik mahasiswa ataupun pelajar yang memang dia punya impian, tapi impiannya biasa aja. Kalaupun impiannya besar, dia nggak action tadi ya. Dan akhirnya ya hidupnya gitu-gitu aja. Impiannya tidak pernah menjadi kenyataan dan jadi milik orang lain. Padahal orang yang hidup tanpa visi, tanpa tujuan, jadi visi itu kan tujuan atau garis finish. Jadi bayangkan kalau kita hidup tanpa visi, seperti seorang pelari yang terus berlari, tapi pas ditanya mau kemana lo, nggak tahu, lari aja, padahal muter-muternya di situ, nggak jelas garis finishnya kemana, gitu. Tapi kalau kita jelas mau kemana lo, Bandung, someday cepat atau lambat, selama dia terus berjalan, selama terus bergerak, dia akan sampai di Bandung, gitu contohnya. Dan ya itu dia, jadi memang personality ini harus menjadi perhatian banyak orang, terutama pemerintah, karena ya kalau kita ingin memiliki bangsa yang bagus, bangsa yang baik, ya
harus bangsa yang memiliki personality yang bagus. Seperti kita nggak perlu jauh-jauh membandingkan negara ini dengan Jepang, Korea, Amerika, tetangga aja Malaysia. Betul. Kita bisa melihat dari trafficnya, dari kehidupan di jalanan, sangat jauh berbeda. Indonesia itu lebih mirip dengan India. Iya, tapi Malaysia saja yang tetangga kita yang mana dulu mereka belajar kepada kita, ternyata sudah sangat jauh. Di mana di jalan semuanya saling menghormati. Budaya antri. Ya, budaya antri. Kalaupun ada yang menghalangi, nggak langsung main horn atau klakson. Jadi mereka tenang, sabar, tidak ada yang berantem di jalan. Dan itu sangat indah gitu. Pas balik ke negara sendiri tuh kalau nyetir di negara sendiri, kerasa banget nyetir di negara orang sama negara sendiri. Dan kehidupan atau kepribadian sebuah negara bisa dilihat dari kehidupan di jalanannya. Yang saling serobot, that's Indonesia. Yang saling nggak sabar, klakson. Tapi itu masih mending dibanding ya tadi saya bilang ya, Mumbai dan sebagainya. Tapi itulah yang harus mulai diubah, mulai dari mindset sampai tujuan, sampai eksekusinya. Jadi intinya juga ini ada pekerjaan juga untuk pemerintah begitu ya, karena kurikulum pendidikan kita selama ini kan hanya tujuannya itu untuk mendidik akademisnya bagus gitu ya, padahal karakternya tadi lebih penting begitu ya. Ya sebenarnya ini PR untuk kita semua, tapi wabil khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Kenapa? Karena kalau dibilang Indonesia bodoh, saya yang paling pertama bilang nggak setuju. Kenapa? Karena juara Olimpiade Matematika, Kimia, Fisika, Biologi internasional dunia orang Indonesia loh. Betul. Tapi kenapa negaranya nggak maju-maju? Ya, itu nanti nanti kita akan bahas lagi, Coach Edwan dan juga Mas Aldi. Kita harus jeda dulu sesaat. Pemirsa jangan kemana-mana, Inspirasi Sukses akan segera kembali.